saya Devon Christopher. Saya kelas 5 SD di SDS Maranatha, Tanjung Pinang. Kali ini saya bercerita tentang Hikayat Hang Tua. Saya memperoleh cerita ini dari media sosial. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu dikenal seorang kesatria gagah berani bernama Hang Tua. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Hang Mamut dan Dang Merlin. Mereka tinggal di Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Di pulau ini, Hang Tua sering bermain dengan keempat sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Bekir, dan Hang Liki. Mereka sangat dikenal di kampungnya karena setiap kali ada rakyat membutuhkan pertolongan, mereka selalu membantu. Pada suatu ketika, di saat mereka beranjak dewasa, kira-kira umuran 10 tahun, tiba-tiba mereka sedang bermain di tepi laut. Tetapi terlihatlah wajah Hang Tua termenung. Di dalam hatinya, ia pun berpikir, "Oh iya ya, aku dan keempat sahabatku sudah dewasa. Tidak sepatutnya lagi kami menyusahkan orang tua. Sebaiknya kami berlayar, kami merantau. Siapa tahu nasib kami mujur." Lalu Hang Tua pun menyampaikan keinginannya kepada keempat sahabatnya. Dan keempat sahabatnya pun setuju dengan keinginan dari Hang Tua. "Itu ide bagus," jawab salah satu sahabatnya. Karena mereka sepakat, akhirnya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mempersiapkan kebutuhan dan berpamitan kepada orang tua mereka. Dan tibalah waktunya untuk mereka berlayar. Mereka berencana berlayar ke Laut Cina Selatan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka melihat 3 perahu yang besar sedang mengejar kapal mereka. "Itu perahu Lanun!" teriak Hang Kasturi. Dengan berhati-hati, mereka pun menyiapkan senjata dan siasat yang cerdik. Akhirnya, Hang Tua memutar haluan untuk bersandar di pulau kecil. Tidak berapa lama, 3 perahu lainnya itu pun ikut berlabuh di pulau yang sama. Dan mereka sudah siap untuk menghadang Hang Tua dan keempat sahabatnya. Dan mereka pun berkata, "Hei anak rantau, serahkan harta bendamu. Kalau tidak, nyawa kalian kami habisi sekarang juga." Teriak kepala Lanun itu dengan keras. "Cih, tak tahu malu, langkai dulu kait kami, bro. Kau rampas harta benda kami," saut Hang Tua. Mendengar perkataan itu, kepala Lanun marah dan ia pun berteriak sambil berseru, "Serang!" Terjadilah perkelahian yang seru, tangkis menangkis, tendang menendang. Hang Tua dan keempat sahabatnya pun tak tinggal diam. Mereka pun mengamuk dan akhirnya kepala Lanun itu pun terbunuh dan anak buahnya bernada tunggang langgang. Hang Tua dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan gerombolan Lanun itu. Kabar ini terdengar sampai ke telinga Paduka Raja Bintan yang sangat kagum atas kehebatan dan keberanian mereka. Dengan rasa penasarannya, ia pun bertanya kepada bendahara, "Siapa gerangan kelima anak muda yang gagah berani itu?" Jawab bendahara, "Rakyat kita juga, tuanku. Mereka tinggal di dekat rumah hamba. Hang Tua itu anaknya Hang Mamut dan Dang Merlin. Sudah lama ia hendak mengabdi di bawah duli, tuanku." Mendengar jawaban dari bendahara, Baginda Raja meminta untuk memanggil kelima anak muda itu. Tidak berapa lama, mereka pun datang menghadap raja. Dan raja pun bertanya kepada mereka, "Benarkah kalian yang mengalahkan para Lanun-Lanun itu?" Lalu Hang Tua dan keempat sahabatnya pun menjawab, "Hamba, tuanku." Lalu Baginda Raja pun berkata, "Karena kalian telah berjasa ke negeri ini, kalian akan saya berikan hadiah. Terimalah ini sebagai tanda jasa." Hang Tua pun ditunjuk sebagai puluh barak raja dan keempat sahabatnya menjadi pengiring raja.
dan mereka pun tinggal di istana. Walaupun Hang Tuah telah dipujuk sebagai ulu benang raja, tidak membuat dia sombong. Dia tetap sopan santun dalam berbahasa serta pandai menghormati orang tua dan menghargai yang muda. Dan karena itu banyak rakyat yang mengagumi kearifan dan kebijakan Hang Tuah. Pada suatu ketika, Baginda Raja berkata kepada Hang Tuah dan bendahara. Baginda Raja bermaksud untuk mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan agar kelak dapat menjadi peninggalan bagi anak-anak. Sebaiknya dicari dahulu tempat yang baik, tuanku, jawab Hang Tuah. Lalu Baginda Raja pun berkata, jika demikian, persiapkanlah peralatan dan carilah tempat yang layak. Ya, rakyat pun mencari tempat yang cocok untuk dibangunkan istana. Tidak berapa lama, jumpalah tempat yang cocok untuk dibangun istana. Rakyat pun bergotong royong dengan bermacam pekerjaan, seperti menebang pohon, menggergaji, dan lainnya. Sehingga berdirilah sebuah kota dengan istana yang megah. Kota itu disebut Malaka karena di sekitarnya banyak ditumbuhi pohon malaka. Baginda Raja dan rakyatnya pun pindah ke kota baru itu. Pada suatu ketika, Baginda Raja bertitah ingin mengirim utusan ke kerajaan Majapahit. Sebab Baginda Raja ingin bersahabat dengan kerajaan itu. Akhirnya, Hang Tuah dan keempat sahabatnya menjadi utusan raja ke kerajaan Majapahit. Sambil membawa bingkisan sebagai tanda persahabatan, Hang Tuah dan keempat sahabatnya menyiapkan segala sesuatunya. Perjalanan menuju ke kerajaan Majapahit memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Sesampainya mereka di kerajaan Majapahit, mereka disambut dengan sorak-sorai dan rakyat pun menabuh kemeong, kempul, gamelan, dan lainnya. Dan Patih Gajah sudah menunggu mereka di gapura kota dengan penuh sukacita. Dan Patih Gajah Mada pun meminta kepada Hang Tuah untuk bermain silat. Dengan rendah hati, Hang Tuah pun menyanggupi permintaan dari Patih Gajah Mada. Rakyat pun bertepuk tangan melihat kelihayan dan kehebatan Hang Tuah dalam bermain silat. Bahkan Batara Majapahit memuji ketangkasan dari Hang Tuah. Karena sudah beberapa hari Hang Tuah dan keempat sahabatnya tinggal di kerajaan itu, tugas yang mereka emban sudah ditunaikan. Karena itu, kerajaan Majapahit berkenan hati mengadakan persahabatan dengan kerajaan Malaka. Kedua kerajaan ini saling membantu di kala kesusahan. Dan tibalah waktunya untuk Hang Tuah dan keempat sahabatnya ingin kembali ke kerajaan Malaka. Patih Gajah Mada dan Raja Majapahit pun turut mengantarkan mereka ke pintu gerbang kota. Sorak-sorai warga dengan bergembira sambil berseru, "Selamat jalan, salam kami untuk rakyat Malaka." Dan Hang Tuah dan keempat sahabatnya pun berkata, "Terima kasih, sampai jumpa kembali." Demikianlah cerita hikayat Hang Tuah yang tangguh dan gagah berani dikenang sampai saat ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi anak-anak sampai remaja untuk bersikap sopan, santun, serta rajin dan berani dalam membela negara, sama seperti Hang Tuah dan keempat sahabatnya. Sekian.